Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya, dan subscribe channel ini, semoga yang subscribe masuk surga, amin. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan dimulai saat Naruto dan Sasuke tidak sengaja bertemu dengan Koji, mereka dalam misi yang sama untuk mencari Boruto yang hilang. Koji berkata, "Tak kusangka kita kembali berkumpul di sini." Sasuke berkata, "Apakah kau sudah menemukan Boruto?" Koji kemudian menjawab, "Aku belum menemukannya. Aku sebelumnya sudah sempat merasakan cakranya, namun tiba-tiba menghilang begitu saja." Sasuke kemudian berkata, "Ini akan semakin susah untuk menemukannya." Setelah itu Koji pun bercerita mengenai penglihatan terbarunya. Koji menatap Naruto dan Sasuke dengan ekspresi serius, seolah-olah beban berat berada di pundaknya. Naruto yang sudah cukup lama khawatir akan Boruto, mendesak dengan nada cemas, "Koji, kau tahu sesuatu tentang Boruto, bukan? Apa yang sebenarnya terjadi?" Koji menarik napas panjang, lalu mulai berbicara dengan hati-hati, "Aku mendapatkan penglihatan. Sama seperti yang pernah kualami ketika melawan Ishiki. Kali ini, penglihatannya lebih jelas dan lebih mengerikan. Penglihatan ini berhubungan dengan Boruto, dengan masa depan yang menakutkan." Naruto dan Sasuke terdiam, mendengarkan dengan seksama. Sasuke, yang memiliki pengalaman dengan kekuatan prediksi melalui Rinnegan, mengerutkan kening. "Penglihatan, jelaskan lebih lanjut," kata Sasuke dengan tegas, berusaha tetap tenang. Koji mengangguk pelan. "Aku melihat Boruto, tetapi dia bukan lagi Boruto yang kita kenal. Dalam penglihatan itu, dia bertarung melawan Shibai, Dewa Otsutsuki. Pertarungan itu begitu dahsyat, dan entah bagaimana Boruto, dengan kekuatan yang luar biasa, berhasil mengalahkan Shibai. Kekuatan yang dimiliki Boruto dalam penglihatan itu, tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Rasanya seperti melihat sesuatu yang melampaui batas kekuatan manusia, bahkan melampaui batas Otsutsuki." Naruto, yang sejak awal sudah diliputi rasa cemas akan nasib putranya, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Boruto, mengalahkan Shibai?" tanyanya dengan nada bingung. "Itu luar biasa, kan? Bukankah itu artinya Boruto bisa melindungi kita semua?" Namun, wajah Koji tetap serius, bahkan lebih kelam dari sebelumnya. "Itu yang kupikirkan pada awalnya," jawabnya pelan. Namun, penglihatan itu tidak berhenti di situ. "Setelah Boruto mengalahkan Shibai, aku melihat dia berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Boruto tidak lagi terlihat seperti manusia. Dia berubah menjadi entitas yang mirip dengan Shibai, seolah-olah dia telah mengambil alih kekuatan kosmik Shibai dan melampaui batas eksistensi." Sasuke yang mendengar itu, terkejut. "Apa maksudmu? Apakah Boruto menjadi seperti dewa?" Koji mengangguk. "Ya, dalam penglihatan itu, Boruto menjadi dewa kosmik yang kekuatannya melampaui segalanya. Dia bisa memanipulasi ruang, waktu, dan bahkan alam semesta. Namun, itu bukan kabar baik. Setelah dia menjadi dewa, terjadi kehancuran di seluruh alam semesta. Boruto yang berubah itu tampak tidak bisa mengontrol kekuatan barunya. Dalam sekejap, alam semesta kita hancur, dan segalanya lenyap." Naruto terperangah, tidak bisa memproses sepenuhnya apa yang baru saja dikatakan Koji. "Tunggu, jadi Boruto akan menghancurkan segalanya?" tanyanya, nadanya terdengar penuh kepanikan dan ketidakpercayaan. "Itu tidak mungkin. Boruto tidak akan pernah melakukan itu." Sasuke, yang tetap tenang, meskipun dalam kebingungan, menatap Koji. "Apa kau yakin dengan penglihatanmu ini, Koji?" tanyanya dengan suara dingin. "Penglihatan masa depan bisa berubah, tapi jika kau mengatakan Boruto akan menjadi ancaman sebesar itu, kita perlu mencari tahu kenapa itu bisa terjadi." Koji mengangguk dengan tegas. "Aku tahu betapa sulitnya mempercayai ini. Tapi penglihatan ini terasa begitu nyata, seperti kepastian yang akan terjadi jika kita tidak bertindak. Boruto memang tidak sengaja melakukan kehancuran itu, tapi kekuatannya terlalu besar untuk dikendalikan. Aku melihat dia sendirian, terjebak dalam kekuatan kosmiknya, dan dia tidak bisa menghentikan kehancuran yang disebabkan oleh keberadaannya sendiri." Naruto menggenggam tinjunya, matanya berkilat-kilat dengan emosi. "Tidak mungkin, Boruto akan selalu menemukan cara untuk melawan takdirnya. Aku tidak percaya dia akan berubah menjadi ancaman seperti itu." Sasuke meletakkan tangan di bahu Naruto, menenangkannya. "Naruto, kita harus menghadapi kenyataan ini dengan tenang. Koji bisa melihat masa depan, dan meski masa depan itu bisa berubah, kita harus berhati-hati.
Kita tidak bisa membiarkan Boruto terjebak dalam jalur yang akan membawanya pada kehancuran. Koji melanjutkan, suaranya terdengar lebih berat sekarang. Naruto, Sasuke, aku tidak memberitahukan ini untuk membuat kalian cemas. Tapi kita harus segera menemukan Boruto sebelum Shibai. Jika Shibai berhasil memicu perubahan itu, kita akan kehilangan Boruto sepenuhnya. Dan lebih buruk lagi, dunia kita akan hancur. Naruto menatap langit, merasakan beban yang semakin besar di pundaknya. Aku tidak akan membiarkan Boruto menjadi seperti itu, gumamnya. Aku akan menemukannya, melindunginya, dan mencegah semua ini terjadi. Boruto tidak sendirian. Dia punya kita. Dia punya keluarganya. Sasuke mengangguk. Benar, kami akan menemukan Boruto sebelum semuanya terlambat. Namun, dalam hati Koji, kekhawatiran tetap ada. Meskipun mereka memiliki tekad yang kuat, apakah mereka benar-benar mampu menghadapi kekuatan kosmik yang akan menyelimuti Boruto? Koji tahu bahwa takdir Boruto tidak hanya melibatkan pertarungan melawan Shibai, tetapi juga pertarungan melawan takdirnya sendiri. Dengan pikiran yang terus berputar tentang penglihatan masa depan yang menghancurkan, Koji bersumpah pada dirinya sendiri, "Aku akan melindungimu, Boruto, meskipun itu berarti melawan dewa dan alam semesta itu sendiri." Di bawah langit yang mendung, ketiganya melanjutkan pencarian mereka dengan harapan bahwa mereka masih punya waktu untuk menyelamatkan Boruto dari masa depan kelam yang tampak semakin mendekat. Adegan kemudian berpindah, di tengah markas besar klan Otsutsuki yang berada di dimensi terjauh, para pemimpin Otsutsuki berkumpul. Atmosfer ruangan terasa tegang, penuh dengan aura kekuatan yang luar biasa. Mereka adalah entitas yang sudah hidup selama ribuan bahkan jutaan tahun, dewa-dewa dari berbagai dimensi. Di tengah-tengah pertemuan tersebut, sosok paling berpengaruh, Ketua Otsutsuki, berdiri di atas singgasana megahnya yang terbuat dari kristal energi. Akhirnya, dia kembali. Uchushi, si pengkhianat telah bergerak, suara Ketua Otsutsuki bergema, dingin dan penuh kebencian. Dia yang telah meninggalkan jalan Otsutsuki, yang berkhianat terhadap aturan klan dan menentang takdir alam semesta. Otsutsuki lain di sekelilingnya menanggapi dengan tatapan tajam dan tegang. Mereka semua telah mendengar kabar kembalinya Uchushi sang Otsutsuki yang dianggap sebagai aib terbesar dalam sejarah klan mereka. Uchushi adalah salah satu Otsutsuki kuno yang dahulu pernah memiliki kedudukan setara dengan Shibai. Namun, perbedaan ideologi dan keyakinan memisahkannya dari jalan kekuasaan Otsutsuki, membuatnya dianggap sebagai musuh oleh mereka yang memilih setia pada kekuasaan dan dominasi kosmik yang diwakili oleh Shibai. Dia adalah pengkhianat yang telah lama kami anggap hilang, kata salah satu Otsutsuki yang duduk di dekat ketua. Tapi sekarang, dia kembali. Dan bukan hanya itu, dia telah membuat kontak dengan manusia yang memiliki Jogan. Sosok Otsutsuki lainnya menambahkan dengan nada dingin, kita tidak bisa membiarkan Uchushi bebas berkeliaran. Dia adalah ancaman besar bagi kita semua. Jika dia bersekutu dengan Boruto Uzumaki, manusia itu bisa menjadi kekuatan yang menyaingi kita semua. Sang ketua mengangguk pelan, wajahnya penuh dengan kebencian yang dalam. Uchushi tidak hanya menentang kita, tapi juga menentang seluruh prinsip Otsutsuki. Dia telah mencoba menantang dominasi kita dengan cara yang berbeda. Kekuatan Jogan yang dimiliki Boruto itu adalah mata yang berasal dari Shibai, namun Uchushi berusaha memanfaatkannya untuk tujuan lain. Suasana semakin berat, aura di ruangan itu seolah menekan setiap entitas yang hadir. Pengkhianatan Uchushi sudah tidak bisa dimaafkan. Dia telah melanggar semua aturan yang ada. Dunia ini, seluruh alam semesta ini, adalah milik kita, Otsutsuki. Dan siapapun yang mencoba melawan kita, terutama salah satu dari kita, harus dilenyapkan selamanya, tegas ketua dengan penuh tekad. Otsutsuki lain berdiri, tatapannya tajam penuh dendam. Uchushi telah menjadi musuh kita sejak dia menolak kekuasaan Shibai. Dia memilih jalan yang berbeda dari kita semua, jalan yang dipenuhi dengan keraguan dan kelemahan. Kita harus menghancurkannya sampai tak ada yang tersisa, bahkan dalam bentuk energi paling kecil sekalipun. Dia tak boleh bereinkarnasi, tak boleh kembali dalam bentuk apapun. Kita harus melenyapkannya dari semua eksistensi. Ketua Otsutsuki mengangguk dalam-dalam, suaranya rendah dan berwibawa. Uchushi adalah aib bagi klan Otsutsuki. Dia memilih untuk berdiri melawan kita. Dia bukan hanya pengkhianat, dia adalah ancaman yang tak boleh kita biarkan terus ada. Meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tetap tidak sebanding dengan kekuatan gabungan kita, terutama saat kita berdiri di sisi Shibai. Uchushi telah memutuskan takdirnya sendiri. Kita harus memastikan dia benar-benar lenyap dari alam semesta ini,
tanpa jejak, tanpa harapan untuk kembali. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.